Kampus impian udah di depan mata nih. Semangat terus ya. Langsung kita mulai dari soal yang pertama ya, tentang fungsi. Kalau fungsi, kita perlu ingat propertinya dulu. Kalau kita punya FA sama dengan B, itu berarti F inverse B sama dengan A gitu ya. Jadi di soal ini, aku bisa tulis sebaliknya nih. F dari 3x min 1 per x tambah 7, itu akan jadi sama dengan x min 1 gitu ya. Jadi inverse bisa dibalik kalau kita tukerin gitu ya. Nah, di sini ditanyanya apa? F dari 5 gitu kan. Ya udah, cara gampangnya tinggal dalamnya kita samain aja gitu. Jadi 3x min 1 per x tambah 7 sama dengan 5. Kalau kita coba kaliin silang, 3x min 1 sama dengan 5 dikali x tambah 7 gitu ya. Jadi 3x min 1 akan sama dengan 5x tambah 35. Yang ada x aku pindah kanan, yang nggak ada x pindahin kiri ya. Jadi min 1 min 35 sama dengan 5x minus 3x. Atau artinya minus 36 sama dengan 2x. Jadi didapetin x-nya ya pasti minus 18 gitu. Nah, kalau udah dapat x-nya minus 18, tadi kan yang di dalam kita samain nih ya. Jadi yang di luar juga kita harus samain gitu ya. Caranya ya tinggal dimasukin tadi. X-nya minus 18 minus 1. Maka sama dengan minus 19 gitu. Gampang kan? Kita coba lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau soal persamaan kuadrat dan akar-akarnya gini, yang penting itu kalian ingat rumus Vieta. Apa sih rumus itu? Jadi kalau punya persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka kedua akarnya gitu ya, X1 tambah X2 itu akan sama dengan minus B per A, dan satu lagi X1 kali X2 itu pasti sama dengan C per A gitu ya. Jadi di soal ini bagaimana? Di soal ini kan X kuadrat tambah 2 minus 2M kali X gitu ya, tambah 2M tambah 5 sama dengan 0 gitu. Atau berarti ibaratnya ini itu A-nya 1 gitu kan, ini jadi B, yang ini jadi C gitu ya. Jadi kita punya apa? X1 tambah X2 sama dengan minus B per A ya. Jadi minus dari 2 min 2M per 1, atau sama dengan 2M minus 2 gitu ya. Kemudian kalau X1 kali X2 jadinya apa? X1 kali X2 berarti C per A gitu kan. Jadi 2M tambah 5 per 1 ya, sama dengan 2M tambah 5 gitu. Dari soal juga kita tahu apa? Kita tahu X1 minus X2 itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, kalau ada X1 plus X2, X1 min X2, dan X1 kali X2, coba caranya gini. Yang ini itu nomor 1 ya, sama nomor 2 ini, kita kuadratin coba. Jadinya apa kalau dikuadratin? X1 kuadrat tambah 2X1 X2 tambah X2 kuadrat akan jadi sama dengan 4M kuadrat minus 8M tambah 4 ya. Satu lagi, kalau yang nomor 2 aku kuadratin, jadinya X1 kuadrat minus 2X1 X2 tambah X2 kuadrat akan jadi sama dengan 4 gitu. Coba kita kurangin. Kalau dikurangin apa? X1 kuadrat kecoret, X2 kuadrat kecoret gitu ya. Di kanan 4-nya kecoret gitu. Maka kita punya tinggal apa di kiri? 2X1 X2 dikurangin minus 2 ya. Berarti jadinya 4X1 X2 di kanan sama dengan apa? 4M kuadrat minus 8M gitu. Kita bisa coba bagi 4 dulu. Jadi X1 X2 akan jadi sama dengan M kuadrat minus 2M. Tapi X1 X2 ini kan tadi kita punya nilai ya, yaitu 2M tambah 5 sama dengan M kuadrat minus 2M. Atau kalau kita mau pindah ke satu ruas semua, maka jadinya apa? M kuadrat minus 4M minus 5 sama dengan 0. Jadi di sini, dalam tanda kutip, kita punya persamaan kuadrat baru nih dalam M. Yaitu apa? Yaitu M kuadrat minus 4M minus 5 sama dengan 0. Kita bisa coba faktorin ya. Jadinya apa? M minus 5 kali M tambah 1 ya, sama dengan 0. Jadi M-nya sama dengan 5, atau M-nya sama dengan minus 1. Kita cocokinlah ke pilihan jawaban, maka didapatkan yang memenuhi ya M sama dengan 5 gitu. Gampang kan? Kita coba lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau punya soal pertidaksamaan begini, nggak boleh dikali silang ya.
tapi kita harus pindah ruas ke kiri gitu ya, kita kurangin. Jadi apa? X kuadrat tambah 4 dibagi X min 1 kan lebih besar sama dengan X. Kita pindah ruas ke kiri, jadinya apa? X kuadrat tambah 4 per X min 1 minus X besar sama dengan 0. Baru dari sini kita samakan penyebut ya. Jadi, X kuadrat tambah 4 per X min 1 dikurangin, kalau per X min 1 juga jadinya apa? X kuadrat minus X gitu kan. Lebih besar sama dengan 0. Maka jadinya apa? Lihat nih, X kuadrat minus X kuadrat gitu ya. Habis gitu kan. Kemudian minus X gitu. Maka jadinya adalah X tambah 4 per X min 1 besar sama dengan 0. Kita carilah pembuat nolnya. Pembuat nolnya di mana? Ini berarti di minus 4, ini berarti di 1 gitu ya. Setelah itu kita bikin aja garis bilangan gitu. Minus 4 di sini ya. Minus 4, 1 di sini gitu. Lihat, yang minus 4 boleh termasuk ya. Kenapa? Karena dia di pembilang boleh 0. Sementara yang di 1 nggak boleh, karena di penyebut nggak boleh 0 gitu ya. Terus kita coba aja masukin angkanya gitu. Misalkan di sini kita pilih X-nya itu 3 gitu ya. Di sini kita pilih X-nya itu 0. Di sini kita pilih X-nya itu minus 5 misalkan. Kita masukin ke sini gitu ya. Maka kalau X-nya 3 jadi apa? 7 per 2 kan? 7 per 2 berarti positif gitu ya. Kalau X-nya 0 berarti 4 per minus 1. Berarti negatif. Kalau X-nya minus 5 berarti jadi apa? Minus 1 per minus 6 ya. Minus bagi minus jadinya positif lagi gitu. Nah, yang diminta kan positif. Berarti yang mana? Berarti yang ini ke kanan gitu ya. Maupun yang ini ke kiri. Seperti itu. Tapi ingat, yang minus 4 itu termasuk, tapi yang 1 nggak termasuk gitu ya. Gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di soal peluang ini, kita harus hitung dulu banyak cara melakukannya dibagi cara total gitu ya. Nah, banyak cara melakukan tuh gimana? Kan 3 perempuan, 3 laki-laki gitu ya. Misalkan aku namain P1, P2, P3, L1, L2, L3 gitu ya. Kalau perempuannya harus duduk berdampingan, P1, P2, P3 ini aku anggap jadi satu paket gitu ya. Maka sekarang anggapannya kalau itu satu paket, jadi kita anggap cuma ada 4 orang. Yaitu orang pertama itu P1, 2, 3 gitu ya. Orang kedua itu L1, orang ketiga itu L2, orang keempat itu L3 gitu. Maka banyak caranya berapa? Kalau ada 4 orang mau duduk ya tinggal 4 faktorial. Tapi jangan lupa kita perlu kalikan dengan 3 faktorial nih. Kenapa 3 faktorial? 3 faktorial ini untuk permutasi P1, P2, P3-nya gitu ya. Berarti hasilnya berapa? 24 kali 6 gitu. Nggak usah kita hitung dulu ya, siapa tahu nanti bisa kecoret gitu kan. Coba kita hitung sekarang cara totalnya gitu ya. Total kan ada 6 orang mau duduk gitu kan, ya pasti tinggal 6 faktorial gitu. Sekarang kita hitung peluangnya. Peluangnya berarti 24 kali 6 dibagi 6 faktorial ya. Aku bisa tulis 24 kali 6 dibagi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Coba lihat, 6-nya kecoret sama yang 6, kemudian 24 ini kecoret sama 4 faktorial gitu kan. Maka hasil akhirnya tinggal sama dengan 1 per 5. Seperti itu. Mudah kan ya? Kita coba lanjutin ke soal terakhir buat hari ini. Di sini kita punya soal 3 dimensi terkait volume. Kita coba gambarin dulu ya. Jadi di sini ada soal 3 dimensi balok gitu ya. Balok itu, lalu kita kasih nama dulu ya untuk baloknya ya. A, B, C, D, kemudian E, F, G, H gitu ya. Lalu ada bidang CFH. CFH berarti kita tarik HF ke sini, FC, dan kemudian HC gitu. Dibilang bidang tersebut itu ya, membagi baloknya jadi 2 volume berbeda ya. 2 volume berbeda itu pasti apa? Yang pertama ya pasti bidang CFGH ya. Dan yang kedua tentu selain CFGH gitu ya. Selain CFGH itu maksudnya yang mana? Ya bidang yang di kirinya itu gitu ya. Kita disuruh hitung volumenya. Kalau volume CFGH itu, volumenya itu pasti sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya di sini aku coba ambil luas dari GFH ya. Kali tingginya berarti CG gitu. Berarti sepertiga. GFH itu luasnya berapa? GFH itu kan segitiga ya. Segitiga berarti luasnya adalah setengah kali 3 kali 4 gitu. Kali CG-nya itu 10 gitu ya. Maka volumenya ini totalnya berapa? Totalnya adalah 20 gitu ya.
Nah, kalau mau ngitung yang selain CFGH, kita lebih enak pakai komplement tuh. Maksudnya komplement gimana? Kita coba hitung volume dari balok keseluruhannya dulu gitu ya. Volume balok ya tentu aja 3 kali 4 kali 10 gitu kan. 120. Maka volume selain CFGH, ya pasti volumenya tinggal 120 dikurangin 20 gitu ya, sama dengan 100. Kalau udah gitu, kita kan ditanya perbandingan volume ya. Perbandingannya ya pasti 20 banding 100 gitu. Sama dengan 1:5. Seperti itu. Mudah kan ya? Gimana 5 soal yang barusan? Semoga bantu kalian dalam belajar ya. Kalau gitu, jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar.